tadi baca Alkitab jauh sekali ya, dari kota yang berbeda. Bukan dari negara yang berbeda. Kota berbeda, negara berbeda, benua berbeda. Tapi boleh dengar firman Tuhan ya. Boleh membacakan firman. Terima kasih Saudara Ivan, terima kasih sudah membaca Alkitab. Ini pertama kita di tahun 2000 kedua sih sebenarnya, karena kemarin kan pertama. Di tahun 2022 kita merenungkan firman Tuhan. Ayat pengantar yang sudah dibacakan oleh Saudara Ariel tadi ada di Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saudara Ivan membacanya dari ayat 8. Saya hanya membacanya dari sekarang ini dari ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, atau saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya baru dengar kesaksian Ariel tadi. Saudara nggak tahu, saudara perhatikan, tapi ada beberapa hal yang dia katakan yang saya, karena Ibu Yosi duduk di belakang saya, jadi saya nggak bisa muter badan tadi. Tapi saya catat ada dua hal yang dia bilang dan apa namanya? Menurut saya sih, itulah Ariel. Kalau dia berdiri di sini dia bisa ngomong, kalau di rumah, aduh, susah. Saya dengar kalau dia telepon, halo, Tapi tadi dia bilang begini satu. Saya katanya ya, tadi kan nanti ada itu. Ketika dia bilang, saya belum pernah keluar rumah, jadi dia belum pernah permisi ke saya sama mamanya. Mau permisi untuk bilang begini, Ma, apa? Mau keluar dulu. Nanti kan mamanya suka nanya, kemana? Mau menginjil. Nah, tadi dia bilang kan tidak pernah begitu Ibu Yosi ya. Belum pernah. Mudah-mudahan ini karena dia sudah bersaksi. Mudah-mudahan mulai dari tanggal 3. Ini kan tanggal 2 ya. Nanti kami akan dengar dia bilang begini. Ma, mau keluar dulu. Mau kemana? Mana biasa itu apa? Bukan minum kopi itu apa? Hah? Starbucks. Mau ke Starbucks ngapain? Menginjil. Nah itu baru. Jadi nggak minum kopi, cuma menginjil. Nah itu mudah-mudahan. Nah pasti kalau dia sudah begitu dia kasih contoh ke adiknya kan. Jadi mau kemana dek? Ayun, ngapain? Menginjil. Nah itu dia. Itu Ariel sama Andi ya loh. Nah kira-kira yang diduduk di dalam sini punya begitu nggak? Atau cuma tertawa-ketawa tapi nggak ada pikiran kayak begitu? Pernah nggak bilang begini, permisi mau keluar, mau menginjil? Saya terus terang tadi, waktu dia bilang gitu, saya tertekan sekali tadi. Saudara masih ingat nggak saya pernah bilang begini, pekerjaan Pak Sony apa? Penginjil. Setiap hari ngapain? WA-an. Jadi sekarang mau ganti kerja saya. Status pekerja WA. Status penonton sinetron. Status apa itu status? Bukan penginjil. Karena kalau penginjil kan menginjil. Iya nggak? Iya toh? Pekerjaan apa? Penginjil. Kerjanya duduk-duduk. Nah, nggak bisa lah. Jadi tadi waktu dia bilang begitu, waktu dia bilang saya belum pernah permisi untuk pergi menginjil, saya dalam hati saya, Ariel ini ngomong dulu kayak mau bersaksi supaya papanya jangan tersinggung. Papanya tersinggung, berat ini. Jadi waktu dia lagi ngomong saya cuma tunduk, iya ya. Dia belum pernah bilang mau permisi keluar rumah, mau menginjil. Kalau saya di rumah aja, Ibu Yosi bilang enggak keluar, enggak. Padahal kan saya mesti bilang begini, saya keluar mau menginjil. Enggak. Saudara pernah enggak berpikir begitu? Mau keluar mudah-mudahan Tuhan kasih jiwa dan kita bisa memberitakan Injil. Atau kita sibuk dengan urusan sendiri. Nah ini tahun ini kita mau bicara penginjilan. Ini baru mulai sudah berat ya. Yang kedua, yang dia bilang itu adalah bodoh sekali katanya sudah ditanya lalu tidak jelaskan tentang Yesus. Ya begitu ya mana dia Ariel? Iya kan? Karena kan dia di kantor lalu temannya tanya,
Itu Kristen tuh bagaimana sih Ariel? Iya kan? Sudah ditanya lalu kita tidak jelaskan. Sudah ditanya, bagaimana tuh Kristen? Kenapa kamu jadi orang Kristen? Kenapa kamu jadi orang percaya? Kenapa kamu selalu bilang mau ke gereja? Kenapa kamu selalu bilang ada persekutuan, ada sebagainya? Kenapa? Kalau ada orang bertanya demikian, lalu kita tidak jawab, apa kita pantas disebut sebagai pengikut Kristus? Jadi ada dua itu tadi yang saya ini dapat dari Ariel. Dan dua-dua itu menyinggung saya. Ya kan? Karena saya, Ibu, Bapak, saudara-saudara, setiap kalau ada pertanyaan-pertanyaan di WA itu, saya tuh capek sekali, saya pura-pura nggak baca kadang-kala. Tapi kan nggak bisa baca, kan ada terus di situ kan. Karena tanya ini, Pak, bagaimana menurut Bapak ayat ini? Nah itu capek sekali mengetik M jadi J, K jadi L, kan. Susah, apalagi kalau di WA tulisan saya jelek kan. Jadi, susah. Tapi dua hal itu, saya nggak tahu, saya tidak ngobrol dengan Ariel tadi malam, karena itu yang saya mau khotbahkan hari ini. Ya kan? Itu yang kita mau bicara hari ini, tentang Injil itu adalah kekuatan Allah, maka berdirilah teguh di atas Injil. Saya sudah bilang kemarin dan beberapa waktu lalu, semua kegiatan kita apapun itu, kalau tidak di atas Injil, kalau tidak berdasarkan Injil, semuanya akan sia-sia. Apapun. Kenapa? Karena Paulus bilang apa? Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Kemarin saya sudah katakan yang sangat penting saya katakan padamu, gitu kan Paulus. Nanti kita akan renungkan lagi 1 Korintus 15 satu waktu. Bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Yang sangat penting sudah saya katakan padamu. Sekarang yang sangat penting adalah keyakinan harus terhadap Injil. Haruslah kokoh. Karena yakin nggak? Ini Ariel karena dia tadi menggantikan posisi papanya di sini. Liturgos, lalu berdoa persembahan dan sebagainya. Padahal saya tanya ini tadi, Sam, kamu yang doa persembahan ya? Masa kakak Ariel semua yang berdoa persembahan juga di sini? Ya kan? Jadi waktu dia berdiri, lalu Ariel bilang, kalau ada orang tanya, masa kita nggak bisa jelaskan tentang Injil? Jadi kan ada dua gitu ya Ariel kira-kira ya. Kita datang pada orang dan kita bicara tentang Yesus, atau orang datang pada kita dan bertanya, mengapa kamu menjadi orang percaya? Begitu kan? Kita datang pada orang atau orang datang pada kita, dua-dua itu yang harus kita lihat di sini. Itu yang ada di dalam Paulus. Paulus bilang gini, itu mulai ayat 14 dia bilang gini. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Bagi Paulus, kalau dia tidak bicara Injil, itu adalah hutang. Itu adalah hutang. Aku berhutang. Ayat 15 dia bilang itu sebabnya aku ingin memberitakan Injil juga kepada kamu juga yang diam di Roma. Dia bicara kepada siapa? Kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu jemaat yang hebat sekali, tapi bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Roma. Kita sudah belajar di PA itu kan. Bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Roma. Yang mendirikan jemaat di Roma adalah orang-orang yang duluan dari Paulus ke Roma. Makanya ada orang Kristen sebelum Paulus. Di Pasal 16 kalau saudara lihat. Tetapi Paulus rindu ke Roma. Kenapa? Karena dia berhutang. Di pikirannya, di hatinya, kalau saya tidak bicara Yesus, kalau saya tidak bicara tentang Injil, maka itu adalah hutang.